bersama saya dan senang juga bertemu dengan Anda. Video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai struktur daripada rangka. Dan kali ini saya akan memberikan informasi tentang satu buah rangka one seater sofa. Mungkin Anda bertanya bagaimana cara menghitung untuk biaya pembuatan rangka sofa. Friend, untuk pengerjaan proyek ini saya menggunakan material bahan dari papan dengan ketebalan 2 cm hingga 2 cm setengah. Dan untuk pengerjaan ini berbeda dengan pengerjaan untuk pembuatan kitchen set atau interior room. Nah, penghitungan dari rangka ini itu menggunakan hitungan-hitungan dari tukang itu sendiri, karena faktor-faktornya itu tergantung dari kondisi dari papan tersebut. Misalkan ketebalan papan dan lebar papan. Biasanya lebar papan itu 30 cm dan kita akan mengalami kesulitan ketika mendapatkan papan yang tidak sampai 30 cm atau hanya 29, 28, bahkan ada yang tidak sampai dari ukuran itu. Nah, untuk mensiasati ketebalan atau lebar papan yang tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita bisa melihat dari bahan atau material ataupun serat dari kayu itu. Lebih bagus, lebih padat serat kayu itu akan lebih menunjang kekuatan dari rangka tersebut. Dan kita memiliki berbagai macam jenis papan, mulai dari serat yang biasa. Serat yang biasa itu lebih jarang untuk pori-pori atau serat-serat kayunya. Ada yang padat, dan itu pun akan mempengaruhi dari harga rangka tersebut. Yo friend, nah ini adalah bagian dasar dari rangka ini. Kita bisa melihat rangka ini memiliki 2 lapisan. Nah, ini adalah lapisan yang pertama dan ini lapisan yang kedua. Nah, ini masih baru rangkanya, tapi sudah lama di gudang. Saya coba keluarkan dan masih ada bekas-bekas debu. Ini sudah sempat dibikin, mau dilanjutkan tapi terhenti ya pengerjaannya. Dan ini untuk bagian dasarnya, panjangnya 73 cm ya, kita bisa lihat ini dari ujung itu sampai ke sini. Nah, ini 73 cm. Nah, posisi papannya itu harus seperti ini ya. Jadi dia tidur. Dan bagian latanya yang dari sini ke sini kita coba ukur. Nah, ini saya hitung total ya. Ini 65 kurang lebih 64 ya, di kurang 1 mili ya, 65. Nah, ini hitungannya saya ambil full dari sini ke sini, karena biasanya untuk bagian dalamnya ini itu setiap pembuatan itu pasti berbeda. Jadi saya ambil patokan harus yang bagian ujung sama yang bagian ujung. Nanti yang lata yang bagian ini tinggal menyesuaikan ya, sesuai dengan apa yang ada di tepi dalamnya ini. Dan untuk bagian yang ini, yang dari sini ke sini, kita coba ukur ya. Nah, itu ukurannya 75 juga. 70, hampir 75 ya. 74 setengah. Nah, itu dari bawah. Oke. Pasti Anda bertanya bagaimana cara membuat supaya dia ada lekukan. Nah, untuk membuat lekukan ini
kita biasanya ambil siku ya, ambil siku dari sini atau patokannya dari ujung ini. Nah, kita bisa ambil boxnya seperti setengah lingkaran. Nah, baru ada sekitar berapa senti ya, nah, 3 senti itu dari tepi, baru dia masuk, dan ada sekitar 5 senti 5 senti dari tepi ini, dan dari sini dia masuk lagi untuk setengah bulatannya ini ya, seperti itu. Dan ada tambahan yang ini juga, nanti sebentar saya akan infokan untuk yang tambahan ini. Kita ke rangka yang selanjutnya. Oke, friend, untuk lebarnya ini kita bisa mengambil lebar sekitar 11,5 ya. Ini 11 sampai 12 sama. Nah, ini 11,5 ya. Mungkin untuk cara pengambilan ini berbeda dengan triplek. Kali ini saya memakai bahan kayu. Jadi ada hitungannya, kalau kayu yang lebar 30, kita bisa mengambil dengan hitung-hitungan yang sesuai dengan sisa kayu yang terbuang. Jadi saya ini sudah ada hitungannya. 11,5, kenapa dia dapat 11,5? Nah, itu karena kayu yang saya dapat itu mungkin lebarnya 30 atau ada yang tidak sampai 30. Tapi rata-rata kayu sekarang tidak sampai 30. Ada juga yang masih 30. Itu kurang tahu juga mungkin dari tukang potongnya ya. Nah, untuk latanya sendiri kembali lagi di sini sebelum ke lata. Untuk lebarnya ini sendiri kita bisa berpatokan dari lebar kaki yang akan kita pasang. Nah, jadi mengapa ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil? Saya berpatokan dari kaki yang akan dipasang, karena ini adalah landasan untuk memasang kakinya. Nah, untuk lebar latanya kita cukupkan seperti ini. Latanya sekitar 5 cm. Nah, ini untuk menutup kain ya. Untuk kain, untuk lipat di sini bisa lah 5 cm bisa masuk. Nah, di belakang juga begitu, kisaran 5 cm ya. 5 cm. Oke. Nah, sekarang ke tebalnya. Tebal papan yang saya gunakan ini papan 2 cm. 2 cm setengah ya. Hampir 2 cm setengah. Dan tebalnya ini keseluruhan 12 cm ya. Kurang 11 cm setengah. Ini ketebalan idealnya. Nah, yang ini juga saya gunakan yang 2 cm setengah, tidak sampai 2 cm setengah ya. Dan untuk posisi rangka ini kita buat kuat yang seperti ini. Jadi bagian bawahnya posisinya tidur, dan yang bagian atasnya ini dia berdiri. Nah, untuk ketebalannya 2 cm setengah papan yang saya gunakan. Nah, ini posisinya ini dia agak tebal di depan, yang di belakang itu mengecil ya. Jadi ini sudah ada 7 cm sampai di belakang. Jadi dia tinggi bagian depan. Seperti ini. Bagian belakangnya tinggal 1 cm ya. 1 cm, maksudnya 1 cm itu sudah dibuat lidah seperti ini. Nah, jadi
kalau dihitung, nah ini ada 7,4 cm, yang di depan itu 9 cm. Tambah dipotong lidah seperti ini. Nah, ini ukuran lidahnya kita sesuaikan ya dengan ini. Kalau yang di sini dia dapatnya 11,5. Nah, nanti kita ukur tingginya ini berapa ya nanti. Nah, friend, tingginya ini 79 ya. 79 cm. Ini strukturnya ada dua. Yang satu untuk sandaran, yang satu untuk bagian pilar dindingnya. Jadi ada gunanya ini, yang bagian kosong di tengah ini untuk bagian masuk kain. Jadi kita bisa masukkan kain di sini dan dilipat ke sini. Nah, cara menghubungkannya seperti ini. Ini ada bodi untuk telinganya. Ukuran bodi telinganya seperti ini. Nah, dia dapatnya 45. Ya, 45. Karena ini posisinya miring. Dia miring ya. Dan dibuat lekukan seperti ini. Nah, cara membuat lekukannya, ini ada 12 cm ya, 12,5. Nah, kita ambil patokan sekitar, ini memang harus ada polanya ya seharusnya, tapi saya coba memberikan gambaran buat Anda. Nah, ini lekukannya pas di 25 ya. 20 dia sudah mulai naik, dan 25 dia mulai naik lagi. Nah, di 35 ini dia sudah mulai ada di tepi. Nah, begini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan itu. Dan untuk telinganya ini ada 2 lapis. Nanti sebentar kita tampal juga dengan triplek ya. Kita harus pakai triplek lagi untuk membuat dia jadi menyatu. Nah, ini sudah dipasang goro untuk sandaran. Dan ini untuk badan, untuk sandaran bagian bawah. Nah, fungsinya ini memang agak lebar karena nanti sebentar dia di sini di sini nanti akan ada mal juga. Nah, mal itu akan dipasangkan ke sini. Jadi dia akan menyandar ke sini. Nah, ini 13,5. 13,5 kenapa diambil 13,5? Mungkin kita ambil papan yang 20, nggak sampai 30 ya. Kalau papannya hanya 27 atau 29, kita ambil setengah lembar. Jadi tidak ada yang dibuang. Tapi tergantung juga jika Anda maunya jadi berapa. Intinya sebenarnya patokannya dari sini, karena dia harus mengikuti lekukan dari ini. Nah, kita harus mengikuti lekukan ini. Kemudian ada bagian bawahnya ini, itu bisa masuk untuk selipkan kain. Dan juga ada selah dari busa ya. Ya, ini ada ukurannya sekitar 2 jari bisa masuk. Kalau terlalu jauh juga itu nanti berpengaruh di celah ketika
sudah terbungkus. Tapi kalau terlalu sempit juga berpengaruh di saat pengepakan. Dia terlalu kecil, jadi bisa kesulitan saat memasukkan kain. 2 jari sudah bisa lah. Dan selanjutnya, nah ini untuk bagian tangannya sendiri, kita ambil 51 cm ya. Ini 51 cm dengan lebar 8 cm. Nah ini sendiri dia lebarnya, saya coba buka, tapi buka yang di sebelah aja ini karena sudah kelihatan kurang bagus, sudah sobek-sobek ini. Nah ini masih bisa. Nah ini kondisinya seperti ini. Ini lebarnya sekitar, kalau bagian depan itu 9,5 ya. Ya 9,5. Yang bagian ini sekitar 49,5, 49 ya. 49. Yang bagian belakang ini kecil, 4. Nah itu 4 cm. Oke. Nah ini tinggi bagian bodi tangan. Nah idealnya dilihat dari bodi tangan. Bodi tangan ini kelihatannya seperti ini. Jadi ini yang membuat kursi terlihat ideal, dan juga bagian telinganya ini. Dan kemiringannya juga itu sangat berpengaruh ya. Kemiringan, postur miringnya itu. Nah ini tingginya saya hitung. Ini 33 ya. 34 guys. Ya, 34. Dan ini kedepannya bagus diukur. Nah ini sekitar 14 ya, 14 nggak sampai 14, 13,5 lebih ya, 13,5 lah. Dan tingginya, nah, tingginya ini harus disesuaikan dari bawah sampai di sini itu 25. Dan lebarnya sekitar 13, nggak sampai 13 ya. Oh sorry, ini lebarnya hanya yang bagian ini. Kalau yang ini nggak bisa ngikut dari ini karena ini rangkanya sendiri, jadi kita hitung dari sini saja. Sekitar 10. Ini sekitar 10 ya. Dan ini tingginya seperti yang tadi, dari bawah, dari dasar sekitar 25. Nah ini sebenarnya ukuran lata yang kita taruh sendiri di sini, kita pasang dengan lebar 4 cm, kemudian kita buat kita amplas ya, kita amplas sehingga jadi bentuk setengah lingkaran seperti ini. Dia agak begini. Oke. Nah ini seperti ini rangkanya.
Kalau mau dibuat ini kayak model sepatu ya, posisinya seperti ini dengan ketebalan 7 cm. Oke, kita skor pakai ini siku segitiga seperti ini. Nah, ini di setiap sudutnya kita pakai siku segitiga. Nah, yang bagian dudukan sendiri, kenapa saya buat posisi berdiri? Alasannya itu karena kalau ditidurkan pasti itu tidak akan kuat, karena melihat dari serat yang bahan kayu yang kita pakai itu seperti ini. Kalau serat bahan kayu itu juga menentukan dari rentangan papan atau kayu yang kita pakai. Lebih padat seratnya lebih bagus. Dan posisi ini sudah termasuk bagus untuk serat kayu yang seperti ini. Untuk membentuk bodi dari tangan, kita bisa ambil patokan seperti ini. Ini ada sekitaran 3,5 cm dan ini sekitaran 7 cm ya, 6,5 cm. Itu untuk bodinya. Dan ini saya ambil dari lebar latah 7 cm dengan ini tertutup. Nah, ini kiri kanan harus sama ya. Ini kiri kanan harus sama. Tebalnya ini 2 cm ya, 2 cm lebih. Dengan lebar tadi yang ini sudah saya ukur 7. Oke. Nah, ini hampir kelupaan. Ini lebarnya juga utuh untuk bagian lebar sandaran. Dari sana ini ada 66 cm dan lebarnya ini 6 cm. Friend, mungkin Anda punya komentar atau pendapat tersendiri mengenai cara penghitungan rangka. Anda bisa share atau bisa komen di kolom atau di bawah ini. Semoga ini dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat buat para tukang atau teman-teman yang lainnya, ataupun customer atau owners ya, para user pengguna yang ingin membuatnya sendiri di rumah. Rangka ini memiliki ukuran lebar 80 sampai 85 cm dan untuk tingginya 80 kurang lebih 80 cm, dan untuk kedalamannya dari depan sampai belakang itu sekitar 80 cm juga. Ini rangka ini bisa dikatakan lumayan sulit. Kenapa lumayan sulit? Karena jika lekukan atau bentuk maupun kemiringan dari rangka ini tidak sesuai, dia terlihat lebih kecil ataupun lebih besar, maka itu akan terlihat tidak ideal. Dan untuk produksi selanjutnya, saya memang sudah menyediakan pola-pola dari rangka ini, mulai dari pola tangan maupun pola dari telinga sampai ukuran-ukuran untuk dudukan. Namun di sini saya sudah memberikan informasi mengenai ukuran tersebut. Mungkin ada sedikit gambaran buat Anda dan bisa Anda ikuti. Kalaupun ada yang kurang jelas, Anda bisa langsung menghubungi saya di nomor WA saya yang biasa saya taruh di link atau di deskripsi di bawahnya. Saya punya cerita tersendiri untuk pembuatan rangka sofa ini. Tadinya teman saya ingin meminta ukuran dari rangka sofa ini. Namun karena saya sedang mencari dan ukurannya itu saya buat manual, dan ada juga berupa desain grafis. Desain grafis itu kita buat secara kelihatan 3 dimensi, dan untuk manual itu kita hanya menggambar menggunakan tangan atau pulpen dengan ukuran-ukuran. Namun kedua-duanya itu tidak sempat saya dapat.
saya terpikir untuk membuat video ini, dan kebetulan teman saya juga membutuhkan yang ukuran ini, pasti ingin membutuhkan cepat ya. Jadi lebih cepat dan lebih jelas juga saya membuat video ini. Semoga juga video ini bermanfaat, dan juga buat para teman-teman atau tukang yang lainnya, jika ingin sharing-sharing bagaimana supaya bisa berbagi mengenai harga atau hitungan-hitungan dari rangka sofa, bisa sharing-sharing aja di sini dan kita bisa saling support. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jika ini memesan dan rangka ini sudah saya produksi, ada beberapa yang sudah jadi, dan itu beda-beda untuk harga-harganya, dan grade-nya juga berbeda. Nah, ini ada bahan pelapisannya. Saya menggunakan bahan pelapisannya ini sendiri dari bahan semi kulit ya. Jadi ada premium leather sintetik dengan merek Oxford Maroon. Jadi teksturnya ini lebih ke tekstur agak kelihatannya ini lebih agak pecah-pecah. Tapi sebenarnya ini bukan pecah. Ini memang teksturnya sudah seperti ini. Marun, dengan warna marun ini terlihat lebih eksklusif, lebih mewah, dan ada tarikan-tarikan pada sandarannya itu tanpa, biasanya kita pakai variasi, tapi kali ini itu non variasi, jadi cuma tarikan biasa, tapi dengan busa yang lebih tebal sehingga dia terlihat lebih dalam. Nah, di sini saya menggunakan juga variasi paku hias. Paku hias ini tadinya sudah ada yang saya pakai menggunakan warna gold, dan kali ini saya ganti juga dengan menggunakan bahan yang polos, teksturnya polos dan warnanya silver. Nah, kaki yang saya gunakan ini kaki kayu dengan dua model. Bagian depannya ini lebih lebar, lebih bengkok, dan bagian belakangnya itu tidak terlalu bengkok. Jadi ada dua model ya untuk kaki. Ada sedikit juga tambahan untuk bagian dudukan. Ketebalannya itu sekitaran 25 cm, dan saya menggunakan bis, ada 3 bis. Jadi ada 3 trap di sini. Anda bisa lihat modelnya seperti ini. Dan untuk bagian bis bagian atas di dudukan itu, tepi dudukan itu memang sengaja saya buat agak seperti sofa. Jadi dia lebih mengikuti tekstur daripada sandaran, jadi terlihat lebih kerut. Nah, untuk pembuatan kerut ini tersendiri harus menggunakan mesin yang khusus. Jadi ada teknik-teknik tersendiri untuk membuat tekstur kerut ini. Sendiri kita menggunakan bahan Oxford Wool. Jadi ini memang lebih eksklusif. Harganya juga lumayan, karena rangkanya sendiri saya menggunakan rangka yang berbeda dengan rangka yang tadi. Jadi kita memang siap dan menyediakan bahan-bahan yang bahan baku sesuai pesanan atau sesuai dengan kualitas bahan. Dan untuk pembuatan produksi, salah satunya itu sangat mempengaruhi di harga dan kualitas adalah alat. Nah, kemarin saya membuat rangka itu ada lumayan banyak permintaannya, dan itu adalah sisa dari rangka yang permintaan banyak itu, dan saya menggunakan alat ini. Nah, ini alat untuk tembak yang seperti ini bentuknya, dan alat untuk hektar. Hektarnya ketebalan bisa sampai 2 inci ya. Ini lebih panjang, jadi seperti ini.
Malah dia bisa lebih. Ini bisa digunakan untuk kayu dan juga bisa untuk karet. Yang ini untuk kayu juga, untuk rangka. Nah, di sini nanti saya akan review juga untuk alat ini tersendiri. Jadi memang untuk pembuatan massal dan untuk menghasilkan produksi yang lebih baik secara kualitas maupun kuantiti, alat juga sangat mendukung. Banyak sekali adonan tepung jatuh ke dalam air sungai. Niat hati ingin pulang kampung, dagang di rantau kaki tak sampai. Oke, friend. Sudah selesai untuk penjelasan struktur rangka ini. Ini sudah ada yang jadi, ada yang masih mau dibikin. Jika Anda ingin memesan, bisa menghubungi saya. Tapi ada diskon buat subscriber. Jadi buat Anda tinggal bilang aja, dilihat di YouTube saya. Nah, ini kan kelebihan jualan di YouTube juga ya. Nah, diskonnya berapa? Ini harganya sebenarnya ini sudah ada harga. Jangan dibuka. Ini harganya. Nanti di zoom dilihat di sini. Nggak bisa ya. Ini harganya di kisaran 3 jutaan. Nah, Anda bisa mendapatkan harga lebih di bawah itu dengan komen di bawah ya. Harganya saya kasih diskon pasti ya. Oke, thank you for watching.